Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang berkorban bagi kami. Siapakah kami Tuhan? Engkau yang buat kami berharga di mata-Mu. Engkau yang pikirkan kami indah Tuhan. Siapa kami Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari brother dan sisters, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, Jesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagi sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar, oh yes Lord, Jesus terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh Tuhan sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, oh sungguh indah, indah, oh mari sembah Tuhan, oh haleluya, haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau Allah yang selalu peduli terhadap kami Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh sungguh besar kasih-Mu Bapa. Jesus, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh, sungguh indah. Kami sungguh mensyukuri Tuhan kasih-Mu yang begitu dalam buat kami. Kasih-Mu sungguh gak masuk akal.
Kami yang seringkali nggak setia, tapi Engkau tetap setia. Kami yang seringkali mengecewakan Tuhan, tapi Engkau tetap tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan kami yang hidup dalam lumpur dosa, Engkau yang kudus, yang suci, yang agung mau menjemput kami, menyelamatkan kami. Benar-benar gak masuk akal. Ada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Yes, Tuhan. yang mau mengasihi manusia seperti itu. Ajar kami Tuhan untuk boleh semakin hari semakin menghargai pengorbanan Tuhan. Dengan kesungguh-sungguhan kami, dengan kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Biar Engkau yang terus memimpin kami berkata-kata. Yes, Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang semakin sungguh-sungguh lagi. Amin, Yesus. Kami tahu Engkau rindu kami naik kelas, naik tingkat. Kami gak cukup jadi orang percaya saja, tetapi kami mau jadi murid-murid Tuhan. Kami mau jadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kami mau dipersiapkan untuk memimpin bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati, urapi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, David, Siska, Bianca, Aryo, Daniel. Kau berkati mereka, bahkan semuanya Kau berkati Tuhan. Kau berkati, dan sekarang kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kau juga yang berikan konsentrasi, buka hati kami, pikiran, pendengaran kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, bukan hanya yang tersurat, tapi yang tersirat, supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau urapi hamba-Mu, mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Silakan duduk saudara, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat semua? Yes, senang sekali bisa lihat saudara lagi. Sekali lagi saya ucapkan shalom kepada saudara semua juga yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang ringan. Ya, saya selalu sharing yang ringan sih ya. Saya selalu berusaha sharing yang ringan. Sudah ada dalam pikiran saya lama gitu ya, tapi saya pikir hari ini hari yang tepat untuk sharing hal ini. Ya, kita lihat ada gambar itu. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran saudara kalau ngeliat gambar ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, hari ini saya mau bicara tentang friendship atau persahabatan. Beberapa tahun yang lalu, berpuluh tahun yang lalu ada film terkenal, judulnya Friends, dan masih sangat terkenal sampai hari ini gitu ya. Tokoh-tokohnya ada 6 orang kalau nggak salah. Tapi saya nggak mau ngomong film itu, tapi saya mau ngomong tentang friendship secara general. Friendship atau persahabatan. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya mau pastikan dulu kita semua sepakat, friendship itu membutuhkan dua pihak, ya setuju kan? Yes. Dua pihak, nggak bisa cuma satu aja. Kalau cuma satu namanya menepuk sebelah tangan. Misalnya saya sama Erwin gitu ya, contoh Erwin ya, Erwin dan saya temenan nih, tapi yang baik Erwin terus. Dia yang nyapa saya, dia yang WA saya, dia telepon saya.
dia yang traktir saya, tapi sayanya dingin gitu. Saya nggak ada effort, nggak ada usaha, nggak ada kesungguh-sungguhan untuk menjaga friendship antara saya dan Erwin. Jadi nggak friendship itu, jadi nggak persahabatan itu. Cuma satu pihak. Jadi cuma Erwin doang yang baik. Kok habis ini mau ngapain? Habis ini kita fellowship, habis fellowship nggak kemana-mana, nonton yuk kok. Saya bilang nggak mau. Terus nanti kapan? Makan yuk kok. Nggak mau. Dia yang nyapa saya terus, dia WA saya nggak jawab, jawabnya lama gitu ya. Sebel nggak gitu rasanya, Win? Hah? Sebel nggak? Hah? Nah jadi saya katakan sekali lagi, yuk kita sepakati friendship itu dua pihak gitu ya, nggak bisa cuma salah satu doang, ya nggak jadi. Nah kita mau lihat dulu, saya percaya saudara nggak asing dengan kata-kata ini, itu di pojok kanan atas saya tulis, atau kiri atau kanan atas ya. Types of friend, jenis-jenis teman. Nomor 1, friend for a reason. Teman untuk sebuah alasan. Begitu banyak di dunia ini berteman karena ada alasannya. Gitu ya. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin banyak yang pengen jadi teman. Semakin kaya, semakin punya banyak uang, dia pengen jadi teman orang ini. Friend for a reason. Nah saya jadi ingat waktu saya masih SMP, SMA, kuliah gitu ya. Saya punya pemahaman teman saya beda-beda gitu ya. Kalau ada teman main, nah ini teman yang saya ajak main gitu ya. Teman main, saya dulu naik motor, anak motor gitu ya, nggak nyangka ya sudah ngeliat tampang saya ini anak motor dulu. Saya suka ngebut-ngebut, suka balap, nah itu teman main, ntar nonton, ntar makan bareng. Nah tapi waktu ada tugas kuliah, tugas sekolah gitu, saya nggak mau satu kelompok sama mereka. Karena saya punya pengalaman kalau saya satu kelompok sama mereka, cuman gua doang yang ngerjain, mereka main-main doang. Jadi kalau ada tugas kelompok, saya tinggalkan teman main saya walaupun satu kelas, saya pilih saya berkelompok dengan yang lain. Saya harap suruh nangkep maksudnya, friend for a reason. Jadi kalau main, saya sama dia. Wah pokoknya main sama dia fun. Ngebut-ngebut, sama-sama anak motor. Kita ke bengkel bareng-bareng, ngulik-ngulik motor. Wah asik deh, makan bareng, nonton bareng, dan sebagainya. Tapi giliran bikin tugas, sorry ya, gue gak mau sama lu. Yang rugi gue tau nggak? Gue doang yang bikin, lu nya cuma ketawa-ketawa doang. Jadi saya temenan sama yang lain. Jadi saya bisa kerjasama, saya bisa dapat tambah ilmu gitu ya. Soalnya kalau sama mereka nganggep saya yang paling pinter gitu ya. Jadi saya doang yang kerja. Nggak enak gitu ya. Friend for a reason. Ada alasannya gitu ya. Nah, dengan bertambahnya usia, saya semakin tahu ada orang-orang yang memang deket-deket, ya karena ada alasannya. Karena ada alasannya. Tapi kalau alasannya sudah tidak ada, ya sudah tidak jadi teman lagi. Sedih nggak? Ya sedih, tapi this is fact, ini fakta kehidupan. Kalau menurut orang, kita nggak useful, ya kita ditinggal orang. Kalau menurut orang kita nggak ada gunanya, kita ditinggal orang. Orang mau nemenin kita, mau jadi teman buat kita, karena dia melihat ada sesuatu nilai tambah, ada added value yang bisa gitu ya. Karena faktanya teman-teman fun doang nggak cukup. Yang tadi saya lihat, yang saya saksikan, teman-teman buat main doang, ya buat main doang. Tapi kalau ngomongin tugas kerjaan, tugas kuliah,
ngomong serius about life gitu, nggak bisa sama mereka. Mereka bawanya cuma main-main doang. Friend for a reason. Yang berikutnya, friend for a season. Ada teman-teman yang hanya musiman. Musim di sini bukan musim hujan, musim kering, enggak. Saya mau kasih contoh, bicara musim, bicara waktu. Friend for a season. Nah, bicara tentang friend for a season, saya mau kasih contoh. Misalnya kita ada di kantor yang sama gitu ya. Kita bisa dekat banget sama temen ini. Dekat banget, makan siang bareng. Terus, wah bisa akrab banget. Dulu saya waktu kerja juga saya ngalamin. Makan siang bareng, ngobrol bareng. Tapi waktu dapat kerjaan baru, antara dia yang pindah atau saya yang pindah, itu benar-benar kayak nggak pernah ada hubungan gitu ya. Hilang aja gitu ya. Ada yang pernah ngalamin nggak? Ya, friend for a season. Jadi ada musimnya. Dan saya juga mau katakan, jangan berpikir buruk. This is fact of life. Ini adalah sebuah fakta kehidupan. Dulu sekolah bareng-bareng gitu ya. Saya ingat banget waktu SMP, saya ingat banget waktu SMA punya teman dekat. Tapi waktu udah pindah sekolah, bahkan waktu udah naik kelas beda kelas, kayaknya udah lulu gua gitu ya. Apalagi kalau udah pindah sekolah. Nah, kayak itu ngomong sekolah, kuliah. Terus masuk dunia kerja. Friend for a season, ada masanya. Dan saya mau kasih tahu sama saudara-saudara lagi, jangan berpikir buruk juga karena memang Tuhan izinkan ada beberapa orang yang mampir dalam hidup kita dalam waktu yang singkat banget. Itu tipe yang nomor 2. Jadi kalau ditinggal temen, ya udah namanya juga friend for a season, ada musimnya, ada masanya. Tadi pertama, friend for a reason. Kalau reasonnya sudah nggak ada, ya pergilah dia. Kalau seasonnya sudah lewat, pergilah dia. Nah yang ketiga, friend forever. Friend forever, teman untuk selamanya. Nah ini yang keren banget gitu ya. Udah berapa tahun menjalin pertemanan, tetap dekat, tetap communicate dengan baik gitu ya. Dan harapan saya kita semua jadi friend forever. Yes. Harapan saya. Tapi kan tadi saya ngomong, harus 2 arah dong. Nggak bisa cuma saya berharap doang. Nah, kalau tadi saya udah sharing singkat, friend for a reason, friend for a season. Friend for a reason tetap ada bagusnya, karena akan membentuk kita, menguatkan kita. Friend for a season juga sama. Tetapi nggak gampang ketemu friend forever. Friend forever bicara tentang true friend, sahabat sejati, true friend, teman sejati, sahabat sejati. Udah lama masih komunikasi dengan baik. Walaupun mungkin kadang-kadang komunikasinya terputus, tapi waktu nyambung lagi, bisa enak banget lagi ngobrolnya. Bisa cepet banget keep up-nya lagi. Waduh, enak banget. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih, kapan? Setiap waktu. Jadi bicara tentang friend forever, bicara tentang true friend itu setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Menjadi saudara dalam kesukaran. Bahasa Inggrisnya, English Standard Version, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Seorang sahabat, seorang teman, bahkan lebih daripada seorang saudara kandung.
Saya nggak tahu saudara punya teman kayak gini nggak? Kalau saudara punya teman kayak gini, beruntunglah saudara. Mungkin saya lagi ngomong gini, saudara ngebayang-bayangin deh. True friend gue siapa ya gitu ya. True friend gue siapa. Setiap waktu, kapanpun. Dan saya berharap kita belajar, hari ini kita belajar. Firman Tuhan udah nulis, kita belajar tentang sahabat ini. Saya nggak mau buru-buru, nanti ada pertanyaan yang saudara bisa lihat. Ayat berikutnya tentang true friend atau sahabat sejati ini, Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Waduh, ini hopeng cak hopeng gitu ya. Teman makan teman. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Bahasa Indonesianya gitu ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Kan kita pernah atau sering dengar gitu ya, orang kalau level rendah pertanyaannya, abis ini makan apa gitu ya. Itu level rendah itu. Tapi kalau manusia kelas menengah, habis ini makan di mana? Wah keren, lebih keren loh. Habis ini makan di mana ya? Tapi level yang lain lagi bicara habis ini makan siapa? Nah, itu ternyata ada loh. Orang makan orang itu. Bukan literally dimakan, enggak, maksudnya kita sedot. Tetapi Kitab Amsal juga sudah menuliskan ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, kita mesti sadar dengan fakta ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada saudara yang dikecewakan teman, ingat ayat ini. Hari-hari ini kita lagi baca Kitab Amsal kan, dan saya suka banget Kitab Amsal. Talking about life. Keren banget, semakin saya baca saya semakin kagum, keren banget. Bukan cuma kagum ya, kita belajar mengaplikasikan hidup kita. Nah tapi saya ajak kita ngelihat versi lain dari Amsal 18 ayat 24 ini. Jadi waktu saya baca, saya siap khotbah hari ini, Amsal 18 ayat 24, versi English Standard Version yang mengatakan, a man of many companions may come to ruin. Orang yang begitu banyak temannya, kurang lebih artinya gitu kan, a man of many companions may come to ruin. Nah, waktu saya baca ini saya kaget, berarti benar dengan bertambahnya kedewasaan kita, lingkaran pertemanan kita makin kecil. Nangkep nggak saudara? Waktu kita masih anak-anak, waktu kita masih ABG, temannya banyak. Tapi ingat, kitab Amsal dalam English Standard Version mengatakan a man of many companions. Orang yang begitu banyak temannya punya kemungkinan untuk hancur, may come to ruin. Terjemahnya gitu ya. Dengan arti kita mesti semakin hati-hati dalam memilih teman. Circle kita makin kecil, bertambahnya usia, circle kita makin kecil. Kita akan semakin sadar, true friend itu siapa? True friend kita siapa? Nangkep sudah? Enggak semua orang perlu kita ceritain, enggak semua orang perlu tahu hidup kita. Karena lihat, a man of many companions. Jadi waktu saya siap ini saya kaget loh. A man of many companions may come to ruin. Karena ada teman-teman yang ternyata selama ini mereka hanya jadi teman kita friend for a reason. Bukan true friend. Mungkin ada yang memang cuman mampir sebentar dalam hidup kita. Bahasa Jawa ada kata-kata yang bagus tuh, Fit, mampir ngombe, sebentar. Mampir ngombe kan sebentar ya. Jadi kita punya tamu, mereka cuman mampir ngombe. Nah kita mesti sadar bahwa, oh iya berarti dia that kind of friend, mampir ngombe doang, cuman mampir buat short period gitu ya.
Nah, kalau kita sadar dia adalah tipe teman yang short period, ya nggak mungkin dong kita give our life to them gitu ya. Kecewa dong kita nanti. Ngombe itu kan minum, pendek waktunya. Makanya saya berapa kali ngobrol sama beberapa dari saudara gitu ya. Saya kagum dengan cerita Gideon 300. Terlalu banyak orang malah membuat kita jadi punya apa ya? Kita jadi target terbuka untuk semakin kecewa. Sorry saya pakai kata-kata itu. Tapi kalau semakin sempit circle lingkaran teman kita benar-benar tahu dia tahu kita. Wah, itu teman sejati. NIV, New International Version, one who has unreliable friends soon comes to ruin. Menarik nih, satu kata waktu baca, makanya nih saya punya hobi gitu ya, baca terjemahan lain untuk memperkaya gitu. Jadi kalau kitab Amsal mengatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, dilengkapi dengan ESV, bener ya, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, kita mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati memilih-milih teman. ESV mengatakan many companions, a man of many companions. Teman yang banyak, hati-hati juga. Nah, NIV mengatakan kalau kita punya teman yang unreliable, hancur juga. Tapi ingat, ayatnya nggak berhenti di sini, ada kalimat keduanya. Ingat, ada teman, ada sahabat yang lebih dekat daripada seorang saudara kandung. True friend berikutnya adalah, walaupun nggak ada kata-kata temennya, tapi saya suka banget ayat ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. Saya pengen punya temen yang membuat saya lebih tajam, membuat saya lebih cerdas, membuat saya lebih pinter, membuat saya lebih tajam. Saya kaget gitu ya, orang Amerika punya slang yang bagus gitu ya. You look sharp today, you look sharp today. Wah, saya kaget. You look sharp today maksudnya apa? Tajam gitu. Enggak, ternyata waktu ngomong you look sharp today kelihatan rapi, necis gitu ya. Rapi dan segar. Wah, jadi waktu orang Amerika ngomong you look sharp today. Oh, thank you, gitu kan ya. Terus saya jadi ngaca. Emang gue kelihatan apa gitu? Oh, lebih fresh, lebih rapi, lebih segar, kelihatan smart. Nah, saya seneng punya teman-teman yang make me sharper, lebih tajam lagi. Jadi kalau diskusi, oh iya ya, dapat ilmu baru nih. Jadi nggak cuman temen yang cuman happy ya doang, tapi ada yang sesuatu yang menambah kemampuan kita. Sakit nggak? Sakit. Sakit. Tapi perlu begitu gitu ya. Jadi kita nggak terlena. Kita nggak terbuai. Temen ABS asal Bapak senang, enggak. Nah, berikutnya, kesimpulan-kesimpulan tadi, ini tagline yang udah sering kita baca, dengar, bahkan udah sering kita ngomongin. A friend in need is a friend indeed. Teman dalam kesukaran itu teman yang sungguh. Gak cuma buat happy doang. Tapi ada saat-saat di mana di saat kita lagi butuh teman, dia ada gitu ya. Bener gak? Pengen gak punya teman kayak gini? Pengen gak? A friend in it is a friend indeed. Sebuah pertanyaan untuk
renungkan. Tadi saya udah ngomong gitu ya, ya sama-sama belajar lah, saya juga belajar. Sekarang pertanyaan untuk direnungkan. Do you have a true friend? Serius loh. Saya ngomong true friend, bukan fun friend. True friend. Banyak orang hidupnya suffer. Orang kalau nggak punya true friend, hidupnya merana gitu ya. Mau ngomong sama siapa, mau curhat sama siapa, mau ngopi sama siapa, bingung deh. Nggak punya true friend. Nggak ada yang ngertiin kita. Pengen teriak-teriak gitu rasanya. Jadi benar-benar nih perlu saudara-saudara pikirkan sungguh-sungguh. Do you have a true friend? Yang harus dibuktikan nggak cuman karena ada maunya, yang harus dibuktikan nggak cuman sesaat-sesaat doang. Ini yang bisa jawab ya kita masing-masing. Setuju saudara? Hari ini khotbahnya ngajak kita introspeksi diri. Pertanyaan yang kedua. Siap dengan pertanyaan yang kedua? Kalau tadi pertanyaan, do you have a true friend? Apakah saudara punya teman sahabat sejati? Sekarang pertanyaan kedua, apakah saudara sahabat sejati? Ya kan tadi saya sudah ngomong, persahabatan itu dua arah, nggak bisa satu doang. Pertanyaannya, are you a true friend? Apakah kita seorang sahabat sejati? Yang kalau teman kita butuh, kita ada. Kalau teman kita lagi nggak punya apa-apa, kita tetap ada. Bukan, aduh dia udah nggak ada apa-apanya. Ngapain juga ditemenin? Aduh, berarti kita friend for a reason dong. Sekarang pertanyaannya, are you a true friend? Apakah kita seorang sahabat yang baik buat teman kita? Kalau tadi pertanyaan, do you have? Sekarang pertanyaan, are you a true friend? Kita punya loh sahabat sejati. Kita punya sahabat sejati. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kitab Yohanes bicara tentang Yesus lagi ngobrol sama murid-muridnya. Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu sahabat. Dan hari ini Tuhan juga ngomong kepada kita, Tuhan menganggap kita sahabatnya. Nah tapi kan saya ingetin lagi, dua arah loh. Tuhan sudah nganggap kita sahabatnya. Pertanyaannya, kita nganggap Tuhan sahabat kita enggak? Tuhan sudah ambil inisiatif. Kamu sahabatku. Pertanyaannya, kamu mau enggak jadi sahabatku? Kan enggak bisa menepuk sebelah tangan. Tuhan sudah bilang, kamu sahabatku. Dan Tuhan sudah membuktikan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan udah duluan memberikan nyawanya buat kita. Bulan April kita masuk bulan Paskah. Masuk bulan Paskah saya jadi diingetin 2 tahun yang lalu persis mau Paskah kita COVID. Ingat ya saudara? 2
2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun 1 bulan nih. Tapi kita nggak ngomongin COVID lah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tuhan sudah lebih dahulu membuktikan, ini loh, I am your true friend. Aku sahabat sejatimu. Buktinya apa? Aku mau mati buat kamu. Nah kan, tapi dari tadi saya pengen menyadarkan kita semua, persahabatan itu 2 arah, nggak bisa cuma 1 arah. Nggak bisa cuma 1 arah. Kalau Tuhan sudah membuktikan jadi sahabat kita, pertanyaannya, are you a true friend of God? Apakah kita teman sejatinya Tuhan? Apakah kita sahabat sejatinya Tuhan? Tuhan sudah duluan nih. Pertanyaannya, apakah kita menjadi sahabat yang baik buat Tuhan? Nah, Tuhan sudah duluan jadi sahabat sejati buat kita. Pertanyaan besar, apakah kita jadi sahabat sejatinya Tuhan? Ricky, David, dan beberapa kemarin kita ngobrol hari Jumat di Fuel. Kenapa ya ada orang pelayanan gak sungguh-sungguh gitu ya? Gak dapat PK kali kok. Ya for your information, di Hope pelayanan tidak ada yang dapat PK, termasuk saya. Yanti tahu kan? Termasuk saya khotbah juga nggak dapat PK, jadi kalau saya sering-sering khotbah bukan pengen nyari PK di sini. Mungkin ada yang nanya, PK apa sih kok? Wah, saudara terlalu polos tidak tahu PK. Persembahan kasih, amplop. Jadi ada pemikiran. Dan pemikiran itu nggak salah, karena saya juga pernah mikir, apa ya yang membuat orang itu nggak cuman dikasih jadwal terus dikit-dikit nggak bisa, minta tuker. Sekali lagi saya nggak mau nyindir siapapun, tapi saya pengen kita punya paradigma yang benar gitu loh. Kalau orang paradigmanya salah, kayaknya David yang ngomong, mau dikasih PK juga bakal begitu terus. Iya gitu ya? Kalau orang paradigmanya nggak bener gitu. Tapi kalau kita punya paradigma, Tuhan sudah mau jadi sahabatku, masa aku cuekin sih? Masa aku, wah ini Tuhan loh, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, mau jadi sahabatku, siapa aku gitu ya. Tuhan yang dahsyat mau jadi sahabatku. Nah kalau misalnya Bill Gates tiba-tiba ngomong, "Hi Nate, I want to be your friend." Waduh, saya bangga banget Bill Gates mau jadi teman saya. Mark Zuckerberg bilang, "Hey Nate, I want to be your friend." Waduh, saya senang banget. Tiap kali dia telepon, dia WA, ya saya respon. Dia kalau ke Indonesia, gue jemput deh. Gue sungguh-sungguh, ini orang yang hebat mau jadi temen. Oh mungkin nggak usah jauh-jauh yang orang Amerik lah. Pak Jokowi gitu ya, Presiden. Nathan, saya mau jadi sahabatmu. Waduh, rasanya gimana? Kita akan punya respon. Nah ini bukan cuman manusia hebat tuh, ini Tuhan yang sudah, kamu adalah sahabatku. Nah respon kita gimana? Respon kita gimana? Kan tadi saya udah ngomong, dan saya akan ngomong terus, persahabatan terjadi 2 pihak, nggak mungkin 1 pihak. Kalau 1 pihak namanya cinta menepuk sebelah tangan. Dan saya mau katakan, jujur, serius, berapa kali kita mengecewakan Tuhan.
Tuhan sudah mati buat kita. Tapi attitude kita, sikap kita menjadi sahabat Tuhan menyedihkan loh, menyedihkan banget. Datang ibadah aja semau-maunya. Baru ngomong ibadah. Belum kalau dikasih tanggung jawab pelayanan. Dan saya mau terbuka sama saudara, saya ngomong sama Ricky. Karena Ricky yang ngejadwal, Rick kalau yang udah lama nggak pelayanan, dikasih tugas minta tukar-tukar, nggak usah dikasih pelayanan lagi. Itu mengecewakan hati Tuhan. Dan kita sebagai orang yang dikasih tanggung jawab sama Tuhan untuk membuat jadwal, jangan ikut-ikutan mengecewakan hati Tuhan. Kalau udah dikasih jadwal, tidak ada tanggung jawabnya, udah nggak usah dikasih jadwal lagi. Ya kan Rick? Saya ngomong gitu. Tuhan sudah duluan mau jadi sahabat kita. Respon kita apa? Dan di sini Tuhan ngomong, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan tadi kita sudah baca ayatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawa bagi sahabatnya. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan itu. Dan saya khotbah ini bukan karena mau Jumat Agung, mau Paskah. Ini fakta. Tuhan sudah duluan mau jadi sahabat kita, memberikan nyawanya buat kita. Sekarang pertanyaannya, ada di kalimat paling atas yang warnanya biru itu. Are you a true friend of God? Kita sahabatnya Tuhan bukan? Tuhan sudah bilang kamu sahabatku. Sekarang pertanyaannya, kita sahabatnya Tuhan bukan? Tuhan sudah duluan ngomong, you are my true friend. Sekarang pertanyaannya, are we a true friend of God? Tadi sampai kata-kata kita udah terlalu sering mengecewakan Tuhan. Kita udah terlalu sering membuat hati Tuhan sedih. Kita udah terlalu sering menjadi pihak yang, sorry to say, kalau ada maunya doang, friend for a reason. Tuhan, aku butuh kerjaan, cari Tuhan. Tuhan, aku butuh pasangan hidup, cari Tuhan. Lagi ada masalah, Tuhan, aku punya masalah, cari Tuhan. Coba kalau semuanya baik-baik, semuanya lancar-lancar aja, cari Tuhannya sungguh-sungguh enggak? Makanya berkali-kali saya ngomong, ini saya mau tutup. Berkali-kali saya ngomong, kekristenan itu bicara tentang relationship. Kekristenan itu bicara tentang hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara kita dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan dipaksa-paksa baca Alkitab tiap hari, doa setiap hari, saat teduh setiap hari, ke gereja setiap minggu. Enggak dipaksa-paksa gitu. Tapi kalau kita sudah mengalami relationship dengan Tuhan, itu semua otomatis akan kita lakukan. Orang kalau jatuh cinta, pengennya telepon terus, pengennya chatting terus, pengennya WA terus, pengennya apa, waduh, sampai bingung ngomong apa sih itu. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, ngomong terus. Kenapa bisa melakukan itu? Karena punya relationship. Karena punya hubungan spesial. Nah, jadi kalau kekristenan menjadi sebuah agama yang disuruh, badannya sih iya baca Alkitab, badannya sih iya saat teduh, badannya sih iya datang ke gereja, badannya sih iya pelayanan, tapi belum mengalami relationship. Tapi beda kalau sudah pernah mengalami relationship dengan Tuhan. Otomatis tuh, aku pengen lo ngobrol sama Tuhan. Ya kayak lagi pacaran aja sih. Aku pengen lo selalu bersama dengan Tuhan. Aku pengen lo selalu menyenangkan hati Tuhan. Dikasih jadwal pelayanan, ya boro-boro dikasih. Nggak dikasih aja pengen pelayanan.
Betul nggak, Rik? Ya, Fit? Kenapa? Karena punya relationship spesial, khusus. Jadi sorry, kalau orang dikasih jadwal pelayanan, dia kayaknya reluctant, dia kayaknya menarik diri, dia kayaknya ragu-ragu. Kesimpulannya dia belum mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan. Selesai. Kenapa? Dia nggak appreciate, dia tidak menghargai kesempatan menyenangkan hati Tuhan itu. Nah, kalau kita cinta sama seseorang, kita jatuh cinta sama seseorang, kita dapat kesempatan untuk menyenangkan hatinya, pasti kita lakukan sungguh-sungguh. Kayak Cilina cinta sama saya, terus tiba-tiba saya ngomong, yang aku pengen sapo tahu loh. Wah, dia langsung mikir, aku mau bikin, ini ada kesempatan menyenangkan hati suamiku. Bikinin dong sapu tahu. Jadi waktu ada kesempatan, kita juga ingin menyenangkan hati Tuhan, kita akan lakukan sungguh-sungguh. Tapi ada orang dikasih kesempatan, reluctant, ragu-ragu, menarik diri, enggan. Udah ketahuan lah jawabannya. Nah, saya tidak mau menghakimi siapapun, tapi saya mau ajak, yuk kita jadi a better person. Jadi orang yang lebih baik. Ya mau katakan yes. Kalau Tuhan sudah ingatkan hari ini bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan justru sayang sama kita. Tuhan ingetin, kamu adalah sahabatku. Buktinya apa? Aku sudah mau mati buat kamu. Kamu mau gak jadi teman yang baik? Mau gak jadi sahabat yang baik? Kamu akan jadi sahabatku kalau kamu berbuat apapun yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Yuk kita bangkit bersama-sama yuk. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, mengajar kami, bahkan mungkin menegur kami. Kami bersyukur punya sahabat yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Dan kami diingatkan, kami juga perlu mengubah kehidupan kami untuk boleh jadi sahabat sejatinya Tuhan. Engkau yang sudah terlebih dahulu setia, Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi, Engkau yang sudah terlebih dahulu berkorban buat kami. Aku berdoa Tuhan, Engkau ubah paradigma kami Tuhan. Kami ke gereja bukan hanya minta berkat saja. Kami ke gereja bukan hanya minta pertolongan. Walaupun Engkau berjanji memberkati kami, Engkau berjanji menolong kami, tapi hari ini kami diingatkan, Engkau memanggil kami untuk jadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Engkau mau kami menjadi rekan kerjanya Tuhan. Bukan hanya friend for a reason, bukan hanya friend for a season, tapi Engkau mau kami jadi sahabat sejatinya Tuhan, di mana Engkau juga mau berkomunikasi dengan kami. Adalah sebuah hal yang luar biasa, ada Tuhan yang mau berkomunikasi dengan manusia. Pertanyaannya, kita mau enggak? Biar hari ini Tuhan mengubahkan kami semua, mau buka hati kami sungguh-sungguh buat Tuhan, mau punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Tuhan bukanlah objek, tetapi Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidup kami. Tuhan adalah pribadi yang lembut, pribadi yang halus, yang adalah juga Bapa dan sahabat kami. Aku berdoa Tuhan, manusia terbatas, manusia sungguh terbatas. Aku gak bisa merubah manusia lain, tetapi biarlah firman yang boleh kami dengar hari ini mengubahkan hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Kami tidak melihat Tuhan sebagai objek.
Kami nggak melihat ibadah sebagai sebuah keharusan, pelayanan sebagai sebuah kewajiban. Tetapi lebih daripada itu semua, ajar kami punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang spesial dengan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh lebih dekat lagi sama Tuhan. Aku mau semakin jatuh cinta sama Tuhan. Mau semakin menikmati Tuhan dalam hidupku. Engkau sudah menyerahkan segalanya buat kami, Engkau mati buat kami. Bulan April kami masuk dalam bulan Paskah. Engkau ingatkan kami Tuhan betapa besar kasih-Mu. Engkau sudah mau mati buat kami. Pada hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Pada hari ini aku berdoa Tuhan, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan, mengurapi kepala kami Tuhan, mengubah paradigma kami Tuhan, menjadi paradigma yang baru. Kalau selama ini kami belum jadi sahabatnya Tuhan, mulai hari ini kami mau mengubah hidup kami, mau jadi sahabatnya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi menyenangkan hati Tuhan. Engkau ubah, Engkau urapi hati kami Tuhan. Perasaan kami dikuasai oleh Tuhan. Kami enggak mau membiarkan perasaan kami terbang kemana-mana. Tapi kami mau menguasai pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Urapi setiap kami. Urapi mata kami, urapi telinga kami, urapi mulut kami. Hanya yang baik, yang benar yang kami ucapkan. Urapi tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan, tangan kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kau urapi kaki kami Tuhan, kemanapun kami melangkah, Engkau memberkati kami. Dan kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, sekali lagi Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari manapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh besar. Oh. Yes Lord. Jesus terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku.